kita tiru parangai labah. Kalau tak tiru dawa parangai labah kau Pak, hadir Ramadan kita amalkan, itu semua yang kita kerjakan itu sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Lebah kalau kita lihat Pak dari segi fisik, kaniangnya tabu dua, kaki panjang sawalah, kulit pirang, ya kan? Indak gagah lebah tu dah, ya kan? Ada namanya langau hijau, itu kulitnya serupa kumbang jati, kakinya sama panjang, kaniangnya datar, gagah langau hijau tu. Lebah tak gagah dah. Tapi Allah menyebutkan bahwa lebah ini harus kita tiru perangainya, harus kita tiru taratinya, harus kita teladani apa dan dikerajokan lebah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lai jaleh ke belakang ibu-ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Thumma kuli min kulli thamarat fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Artinya kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin oleh manusia. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan dan bunga-bungaan. Lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan
bagi penyakit manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Al-Quran surat An-Nahlu atau surat Tawon atau surat Lebah ayat 68 dan ayat 69. Yang kita muliakan Bapak pengurus Masjid Haqqul Yaqin, terdiri dari Bapak Ketua, Bapak Sekretaris, Bapak Bendahara, dan seluruh pegawai-pegawai syara yang ada di masjid ini. Kita mulai dari imam, khatib Bilal, dan para alim ulama nan basuluh tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat, duduknya baca min kitab, tagaknya rintang jo pitua, aye janih tapian suci, tahu dihalal dengan haram, sarato sah dengan bata. Mudah-mudahan alim ulama, cadik pandai, imam khatib, qadi tuangku, pegawai adat dan pegawai syara diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan baik lahiriah maupun batiniah. Amin ya rabbal. Yang kita hormati tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Lurah, Bapak RW, dan Bapak RT. Niniak mama urek tunggang pucuk nan boleh di nagari. Seluruh kaum muslimin ditambah dengan bundo kanduang yang terdiri, kalau dia itu bersuami polisi yang masih aktif, maka ibu-ibu itu disebut ibu bayangkari. Kalau suaminya ASN masih aktif, itu disebut ibu-ibu PKK. Dan ibu-ibu wirid pengajian yang masuk organisasi Islam Muhammadiyah disebut ibu-ibu Asyah. Dan ibu-ibu yang tergabung dalam kajian-kajian Islam namanya BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim. Ada pula ibu-ibu yang lain, itu nyoba sarawa lepis, cabiak dilutui, kemudian pakai baju kaos, salendang nyolilian kali, di tangannya ada buku jo pena, nyo naik turun lapau, naik turun rumah. Kalau ada ibu-ibu itu namanya ibu-ibu kapalo julo-julo. Kesemuanya itu disebut bundokan doang. Boleh hamba bertanya cik bu? Boleh. Bamang ko ibu-ibu disabui bundokan doang. Itu wajar. Saya mau katanya sebab ibu-ibu tu ibu-ibu. Kok ke bapak-bapak mau tanyaan tak wajar. Bamang ko ibu-ibu disabui bundokan doang. Pada abi hari biar dan saya menunjukkannya. Karena ibu nan mengandung. Pernah tak suami ibu mengandung? Nang gadang parui banyak pindah mengandung. Namanya Sultan Saripado, tinggi parui dari dado. Atau termasuk ambo begitu. Ibu-ibu tu saudara ambo, sahabat ambo Pak Bashiruddin, itu karajonyo mambik muko. Jadi ibu-ibu jamaah Masjid Al-Qul Yakin, bapak-bapak jangan lalu buruk video kami ni.
Video ko asa ndak kiamat hari indak kabir. Jadi jangan lalok nak. Kalau lalok maknya dipoto Pak Bas pada adalah indah saya orang lalok tu. Karena ndak rancaknya besok ditonton dah. Lebih-lebih nama ele lu ayah selero tu kau. Ndak rancak dicari. Jangan lalok nak bu. Besok kalau ibu-ibu membuka video ko, nyonya kirim deh Pak Bas ko besok tu. Tu nyo share dek kawan-kawan grup-grup. Nah, kan keluar video tu pertama sekali ada musiknya seketik. Sudah tu keluar foto ambo. Sesudah tu ada berwarna merah, ya kan? Jangan lupa mantak yo tunjuk tu. Namanya subscribe. Ya kan? Kalau ibu-ibu, bapak-bapak sebanyak kuah setiap video tu keluar bara boleh kita mantak itu royaltinya pai ka Pak Bas tu. Bab itu kaum muslimin alat-alat nanya pakai untuk merekam ko ada lo biayanya ko. Selama sekolah 9 hari tulah 2 kali membali memori. Apa-apa asanya. Baik ko di rumah video ko nyo edit dulu. Tu ada biaya internet, biaya listrik. Ya kan? Apa-apa tolong saya mantak ni. Jangan lupa. Ya kan? Kalau dapat royaltinya sekali 2 bulan untuk beliau bisa untuk pembayi itu. Lain tenang ibu tu. Nah. Kaum muslimin di dalam namanya kok spanduk ya. Ya spanduk. Bedanya jo spanduk caleg petang kok. Spanduk ustaz kok ndak ada nomornya dah. Ya kan? Ndak ada partainya. Indak ada keluar pitihnya untuk membuat. Jadi nak membuat panitia masjid je. Tapi kalau spanduk caleg, itu banyak pitihnya habis. Bawa lilo kayu untuk penagaan. Bawa upah lo orang penagaan. Sudah tu awak tak terpilih tu. Ele sudah tu. Lapayah kampanye, lapayah ikut segala macam. Awak tak terpilih. Ambo dia tahu kini Nyo kali mau tahu lele kok. 5 cirinya kalau awak ke satu mencaleg tu. Ambo kicen itu boleh. Supaya jangan sembarang masuk sebesar. Nan pertama tokoh, nan kedua takah, nan ketiga tagih, nan keempat taat, nan kelima toke. Kalau nak ada pitih jangan satu je lain terang ada pak tu. Itu dunia kini. Dahulu asal orang cari, kini pitih nan pegunung. Ya kan? Ini bapak-bapak ini. Ya kan? Kota hindak, tokoh hindak, ya kan? Satu orang mencaleg ele sudah. Ambo sadar pak bahasa ambo ko hindak tagih dah. Ya kan? Nak satu-satu ambo sejak dulu dah. Ya kan? Apa kode mencaleg tu saja awak dapat rezeki hendak pak. Asal duit saja padu awak tu dapat rezeki. Orang menceluk kotak masjid dia dapat rezeki. Ya kan? Panu kotak masjid itu tu nyangke nyoboka dekat nalangang. Ya kan? Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah, yang tertulis di spanduk ini saya lihat menyambut bulan Ramadan. Nyo nampaknya menyambut bulan Ramadan, tak pakai suci dia. Bulan Ramadan tak kaja aja boy. Kenapa harus ada kata-kata suci? Sapakan kita itu pak, pangulu dari sekali sepakan tu hari Jumaat. Setahun kita hidup nan 2 baleh bulan tu
pangulu dari sekalian bulan Ramadan. Kata Nabi begini, syahrul Ramadan syahrul mubarak. Bulan Ramadan itu bulan penuh berkah. Apa berkahnya? Yang pertama sekali, kaum muslimin sadaqatuhu mudha'af. Kalau kita banyak berinfak di bulan Ramadan, berlipat-lipat ganda pahalanya. Wasumtuhu tasbih. Kalau kita banyak diam ndak ada nangka bermanfaat di keciendo, diam sewa. Itu tinggi nilainya. Sama je orang membaca tasbih. Ya kan? Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah yang terhormat, makanya bulan suci Ramadan seluruh sahabat-sahabat Nabi dulu tu bergembira, hatinya bersama-sama bergembira kalau bulan Ramadan sudah hampir dekat. Sehingga semenjak Nabi sampai sahabat sampai sekarang orang yang tahu di bulan ini dia berdoa. Apa katanya? Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sebelum Ramadan itu muncul, kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, tadi sudah saya bacakan ayat, kita tiru parangai labah. Kalau tak tiru dawa parangai labah, kok Pak, hadir Ramadan kita amalkan. Itu semua yang kita kerjakan itu sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Lebah kalau kita lihat Pak, dari segi fisik, kaniangnya tabu dua, kaki panjang sawalah, kulit pirang, ya kan? Indak gagah lebah tu, ya kan? Ada namanya langau hijau, itu kulitnya serupa kumbang jati. Kakinya sama panjang, kaniangnya datar. Gagah langau hijau tu. Lebah tak gagah tu. Tapi Allah menyebutkan bahawa lebah ini harus kita tiru perangainya, harus kita tiru taratinya, harus kita teladani apa dan dikerajokan lebah. Ya kan? Bedanya je langau hijau. Langau hijau di maenggo penyakit tinggal Pak. Kalau ada bangkai anjing, bangkai kucing mati, anyo enggok sinan tu banyak langau hijau sinan. Biku sudah enggoknya sinan, nyo enggok lo kalontong, enggok lo kalote. Jadi apa kalau menggalih makanan, iya kan? Sauk tutui, jokain sampai jan masuk langau ini. Sudah nyo enggok di bangkai, tu enggok di lontong. Atau penyakit tinggal, ya kan? Kalau dicari langau hijau kok Pak, kulitnya sama jo kumbang jati, rancak. Tapi perangai bu, kalau kita tetap akhlak kita serupa langau hijau kok, puasa awak itu garam mabih samba ndak lama, arang tandeh basi binaso, talambe mengadang lambiak mata, surui kabare nyota namut. Maka amal kita sia-sia. Jadi kalau bapak ibu ingin puasanya diterima, berakhlaklah seperti lebah. Ya kan? Kata Nabi, orang yang paling baik itu bukan orang yang banyak salat sunatnya, tapi orang yang paling baik akhlaknya. Ya kan? Jadi nan kapak tiru akhlak labah, jan akhlak sebagian orang KPU. Ini Pak. Itu nak rancak akhlak atau merugian orang lain. Lebah itu bagaimana akhlaknya? Pertama Allah menyuruhnya, labah gitu Allah, bikinlah sarang. Ini sindiran untuk kita Pak, ya kan? Jadi kalau kita hidup di rantau Pak, para jemaah, ndak usah membeli perabot dulu kalau tinggal di rumah kontrak. Sebab kalau pindah awak kau susah.
Ambo nama aja ambo itu mama ambo dulu. Angka membawa bini yang ke Padang yo. Tinggal di rumah kontra, ada yang yakin gajian ndak gadang kodok. Bab itu wa ang indak sekolah STM, ang dari pesantren, masuk ang kainda ruang. Itu ndak relevan ni jazah ang tujuh kerajaan. Memang iyo Pak, ambo diangke kerajaan di naruang tu area lapeh. Ana naria lapeh tu kalau sakit awak ndak masuk kerajaan ndak idui gaji. Kalau anak STM tu dites Pak, namanya cakar, calon karyawan. Anak kecil mama ambo tu ang seo rumah jangan maha. Kemudian jangan membali-bali perabot walaupun pitih ado. Bab itu besok kalau awak pindah ke rumah awak, payah awak membawa perabot. Itu ambo patuhi Pak di rumah sewaan tu lebih dari sampai balik tahun kami jo lapiak rotan seduduk. Lai duit jo. Dak ada meli kursi Pak. Orang menyapui ambo mengaji Pak, ambo tahun 80 sampai 83 itulah mengaji tiap malam di Padang. Di Padang saya. Kalau di Padang tu lah lama viralnya. Ada pego lu lama lah sekitar 2 tahun lebih. Mas sampai kemari ya. Kalau ndak masuk AP siapa orang nak tahu yang bos kau. Tapi dek masuk AP, nyo tonton dia AP. Siapa Ustaz Kelera kau kita undang dulu ke Pekanbaru je. Ya kan? Sehinggalah 5 kali trip membawa ke Pekanbaru. Kalau namanya kabupaten di Riau kau, nanti ambo tampuh lah Riau Kepulauan. Cie saja Riau Kepulauan tu Batam. Asalnya dari itu alulai. Tapi kalau Kuantan Singingi, Rokan Ulu, Rokan Hilir, Indaragiri Ulu, Indaragiri Hilir, Kampar. Itulah payah masalah. Jadi kita tiru labah nan pertamu ke kita buat dulu rumah. Sadang labah nyuruh dia Allah membuat rumah. Bikinlah sarangmu di pohon-pohon kayu, di gunung-gunung, dan di rumah bikinan penduduk. Ya kan? Anyodangan dek labah itu, iyo. Ada ndak labah kuliah di Fakultas Teknik? Ndak ada kan? Tapi nyuagih di Allah ilmu. Apa Allah menjelit sarang labah? Alah, apa ia lagak sekali pijan apa gaduh. Ya kan? Calik zo itu. Sarang labah tu tergantung Pak, pintu-pintunya madok ke bawah. Tapi manisannya ndak terserak. Ya kan? Kalau tati lantangnya ndak terserak manisannya, tu wajar tu. Ya kan? Aiko madok ke bawah pintunya tu, tapi manisannya ndak terserak. Jadi binatang-binatang itu termasuk burung Pak, dia ndak punya akal, tapi membikin sarang tunjuk-tunjukan dari Allah. Kalau si kikih dari hanya buat sarangnya Pak, dari tanah liat. Kalau burung tempuk dari daun-daun kayu, abah keciknya menjalin tu. Lihat doanya pai katam magai. Nah ada Pak. Tapi hebat dia bikin sarang. Sehingga manci hilang akalnya. Bah ambil talua tempuk kau ndak bisa. Nyo sarangnya itu pakai panjang ke bawah. Kemudian bala buang di tengah, asinannya batalua. Ndak bisa manci ambil Pak. Atau tempuk. Ya kan? Jadi lebah disuruh oleh Allah membuat sarang. Karena bininya kabatalu. Ya kan? Kaum muslimin ada orang 80 tahun di rantau mengontrak rumah setarui. Padahal kini developer lah dulu untuk memudahkan awak. Namanya rumah kredit. Cuma rumah tu yo ketek-ketek ndak ada pada mengontrak tarui sehingga rumah nan dibuat developer Pak untuk awak nambah pencarian ndak gadang tu namanya rumah BTN, bangunan tidak normal. Ini kan? Tapi awak kan ndak menyeo lah.
Ambo dek pegawai pak, ndak bisa membeli tanah dulu gaji dong. Ini rumah BTN tu ambo ambil. Kami lagi namo sepakai kami ambil rumah tu perumtang. Lah 15 tahun dibayar ala lunasnya, baru berubah namanya perumnas. Iko jolong dipotong baru ala perumnas namanya, ala lunas lah. Jadi apa kalau ada ambil rumah mulai dipotong baru agiasa nama rumah tu perumtang, perumahan baru tang. Sepengetahuan saya Bapak Ibu, selama ambo mengontrak rumah Pak, orang punya rumah kau ndak ada tulaan suah dah Pak. Gaji ndak naik, kontrak rumah hanya naik. Kalau ndak mau awak menambah, ada se dun sana jangan ke pulang kamu nyi rumah tu. Ya kan? Jadi kalau ada kemanakan ambo, adik ambo, anak ambo yang berusia muda, sebelum berat biaya untuk anak sekolah, ya kan? Jangan oto di Bali lu. Tinggal di rumah kontrak, awal Bali oto Pajero. Tu kadang ogoh namanya tu. Kadang ogoh dah ulu corek dari tonggeng. Ya kan? Itu tidak patut kita beli lah. Ya kan? Rumah dulu tirulah labah. Alanya buat sarang di labah, di daun-daun kayu di gunung, di emper-emper rumah manusia. Manganya membuat sarang tu tidak pernah melapor Pak. Anak sukonya kayu-kayu tu coba dah manggi lanse. Aku tiko enggoknya di batang coba dah tu nyobuat sarang sinan, atau bininya batalue. Labah kau tak pernah menyuruh bininya kerajo. Ya kan? Nyuinyo senang kerajo. Adinda di rumah salah batalu aja. Awak kini banyak nama tulak walakang perangai jo labah tu Pak. Banyak mencari bini kerajo. Apa kalau bini apa kerajo di bank Pak, tu pasti apa kurang pelayanan. Lebih-lebih kia tahunnya tengah malam sepulang tu. Apa itu sampai tidur seorang. Rancak bini serupa ambo selain tak ada kerajo. Sanjonya di rumah, siang harinya di rumah. Apabila baniaknya ada tarui. Ya Pak. Ya kan? Kalau bini kerajo kaum muslimin, awak baniaknya tak ada. Lebih-lebihnya dinas jauh. Ya kan? Ini apa-apa ini. Tiru labah. Ya kan? Walaupun kita sendirian bekerja tapi ikhlas, maka Allah akan menambah rezeki kita. Bu, ada perawat, ambo ndak menuduh sadonya mode itu dong. Banyak kejadian nyo perawat kerajo malam, selingkuh jo dokter. Apa tinggal lalu surang di rumah, ya kan? Apa cigok je tiuk sebentar ke pintu, nyo ndak pulang, nyo sedang asik je dokter dinas malam. Itu banyak kejadian Pak serupa itu, ya kan? Banyak. Jadi rancak bini awak kau di rumah saya, lain terang ada Pak dong. Kemudian bapak-bapak di Padang banyak kejadian, ya kan? Itu kaum muslimin, orang pengadilan agama mengundang mengaji, Pak Ustaz sampai khutbah Jumaat ya. ASN kau kan mengaji pagi hari Jumaat Pak. Pak Ustaz sampai khutbah kau ya, tu mengambo melaki khutbah tu menceli ambo kerajo je. Anam baleh pasang orang kacarai nan minta carai itu padusi ke lakinya. Kebetulan inyo ASN suaminya swasta. Jadi ndak hormatnya ke suaminya. Ya kan? Ambo ndak arok je pencarian udah do, ambo pegawai je.
Jadi lantai jangan minta cerai Pak. Iya kan? Atau hilang ragu diri awak sebagai laki-laki. Ya kan? Ranca awak siang malam bakure kerajo. Ya kan? Lebih-lebih kalau bini apa ranca, nyo kerajo, nyo bawadak taba-taba. Banyak laki-laki lain betul dari belakang. Ya kan? Jadi kadang-kadang ada jo awak beruntung kalau bini buruk Pak. Untungnya Ustaz, 10 tahun tinggal ada orang mengadu. Ya tidak ketujuh orang. Jadi lebah itu menyenangkan istrinya, membuat hati istrinya tenang. Nyuruh sebatan dua di bawah, di dalam kandang, di dalam sarang. Labah jantan mencari nafkah, sari bungo, sari durian, sari lansek, sari manggi. Atau mangku Allah mengecehan madu labah tu, ya kan, bermacam-macam warnanya. Ya kan? Min butuniha syarabun alwanuh. Dari perut lebah itu keluar madu yang warnanya berbeda. Ambo kalau mengaji Kabai Siat Pak, Kabupaten Darmasraya, itu nyogih madu asli itu orang sana Pak. Nyobao ambo pai ambil madu tu Pak. Itu madunya kuning rancak. Sebab itu nanyo konsumsi di labah tu sinan lansek. Kalau madu di Batu Busua dekat rumah kami di Limau Mani tu coklat. Karena nanyo konsumsi manggi. Muju labah kau ndak makan batu baru. Kau makan batu baru tu hitam madunya tu. Ini bapak-bapak. Abadu labah tu be. Bara lamonyo labah enggok di pohon cubada membuat sarang 3,5 bulan sampai 4 bulan. Tu taluanyo lah manate tu. Labah raja anaknya tabangnya pindah. Inyo kepindah tu baknya berbunyi. Oh, keciknya tu. Dah keciknya korang punya cubada. Kutiko ambo menggok di batang cubada. Udah dulu ambo nak melapor guys. Kerana bini ambo lah tersasak ke batalu. Tapi dah udah jangan khawatir. Selama kami enggok di siko, rantiang dak kami rusak. Dahan dak kami gaduh. Kami hanya menumpang basarang saja. Ba batang cubada udah ko kami enggo dulu, cuy tu jo kami tinggal. Cubada udah lah masak, ambil lah lain. Ba mengko nak talok di orang maliang mencilok cubada udah kerana kami menjaga siko. Berfikir 2 kali orang maliang ke mencilok cubada apa? Kalau ada labah enggo sana. Sebab koknya sempat dipantak labah tu sak ciek senggok Pak tu nyenggok sadole. Kadang kabau mati ni. Ya kan? Akhirnya kami kata bang lah. Cuba dah udahlah masa ambil lah. Kami pandai berhemat idui. Selama kami enggok di batang cuba dah, manisan kami ndak habis. Masih tinggal agak 2 botol lemon. Ambillah dia udah untuk ubek. Iyo ubek manisah labah tu. Itu ndak kecil orang nama ubek tu. Allah mengecek Pak. Ya kan? Syifa'ul linnas. Fihi syifa'ul linnas. Madu lebah itu obat bagi manusia. Yang heran Pak, kalau orang sakit gula kan dilarang minum gula. Tapi ndak dilarang minum madu labah. Karena madu labah itu dikelola terciptanya dari sari-sari pati bunga dan sari-pati buah. Kalau gula itu dari tabu. Itu tinggi kalorinya. Jadi kata Nabi, al-mu'min kan nahli. Orang mukmin itu serupa labah. Aba alabah pertama inyo ingin membuat tempat tinggal, ndak ingin mengontrak panjang.
Itulah bah. Nan kedua bininya ndak nyo paso kerajo. Nyo sanangan di rumah. Nang ketiga nyo enggo di batang cubada, inyo lah pindah beko cubada tu ndak nyo rusak. Kata Nabi, al-mu'min kan nahli. Orang beriman itu seperti lebah. Kalau kita orang beriman seperti lebah, bagaimana? Ada orang ko di matingga bau utang sinan. Biko nyo pindah tengah malam joto cigak baru. Utang ko ndak nyobai pindah ke daerah lain. Atau sama aja lah ngoi hijau namanya. Di Maenggo tinggal penyakit. Kalau lebah tidak merusak tempat hinggap, rantiang tak nyerusak, buah cubada tak nyerusak, manisannya tinggal. Kalau serupa lebah tu perangai awak pak, biar di Panam awak tinggal, biar di Minas awak tinggal, biar di Kandis awak tinggal, pindah awak kehilangan orang pak. Nih si anu tu perangai rancak warna lah pindah saja. Tapi kalau parangai colango hijau di Maenggo penyakit tinggal pindah awak nyobaka kumayan sekadang kepalo ke orang. Kan? Nyo mendatangkan bala setinggal di negeri awak. Jadi lebah itu pertama kita tiru hidupnya suka berhemat. Kalau hari paujan pak lebah jantan tu tak ada di sarang bininya situ. Makanya hari paujan tu bunga-bunga itu mekar, airnya banyak. Amako laba-laba jantan tu ndak ada enggo di rumah, mengumpuan sari-sari pati bunga tu, biko diolah menjadi manisan. Pas hari paneh barunya enggo di rumah. Barana paneh hari 2 bulan 3 bulan madu tadilah tak sadio di sarangnya. Nyo ndak kelabakan. Ya kan? Jadi labah tu lah ado mangko ndak nyo makan, lah ndak ado mangko nyo makan. Di ketika hari paneh bungo-bungo kan kariang tu pak, tapi nyo ndak kekurangan makanan anaknya, lah nyo persiapkan ketika hari hujan. Kalau manusia banyak peretongnya ndak situ pak. Kalau banyak pitih tu ke restoran semakan. Baik kau nak ada pitih lah. Abah-abui senasi jo pandan. Tua pagatok jari yang mata. Nak ada makan dalam mak lah. Lebah jauh dari itu. Hidupnya suka berhemat. Hari sehari nyopatigo, malam semalam nyoparampe. Padahal dia tidak punya akal. Yang ada baginya insting. Pak, baisua kalau ada labah enggo di pohon dake rumah pak, dakei pijan dia gaduh, ya kan? Alabah tu itu taruh pak, sirkulasi, tu mengkolabah tu panjang ke bawah, ndak sarangnya nam panjang tu do, inyo paci mamaci, sarangnya ndak panjangnya ke bawah tu do, ya kan? Jadi mangkonyo manggari taruh dicaliak dari dake. Kalau sewalah ke dalam senyo tuange tarui. Kalau sewalah keluar saya dinginnya. Maka labah tu baputa tarui pak. Nan di luar ke dalam, nan di dalam keluar. Jadi ange semuanya rasuan, dingin semuanya rasuan. Apa gitu kehidupan lebah. Dah keelah gak sekali bisut sarang labah. Labah tu tak tanang senggok tu pak. Baputa tu. Pas kita cari bantu dagu orang padusi rancak. Atau mengkota sabui di Minangkabau padusi rancak tu ba ada guanya colabah tagantuang. Iya kan? Ambo cari sebanyak orang padusi di siku ndak ada nak bantu labah tagantuang tu daguanya. Jadi sadang elok saya rancaknya kaya ndak rancak warna. Atau lebah itu. Jadi kalau inyo ndak manggari dan sebelah ke dalam tu angeknya, dan sebelah keluar dingin setarui. Maka dia berputar. Ya kan? Berganti-ganti.
Kehidupan yang seperti ini kadang-kadang dek manusia ndak terpakaian keroba. Biarlah tapijak kapal orang asalnya dapat mencium meja rasuat. Jadi apa kalau ke Makkah yo ambo kecil saja gini ya, mencium meja rasuat tu sunat, ndak wajib dah. Ndak perlu apa barabui dah. Kalau barabui tasakiti orang lain. Awak pasti begitu sinan Pak. Awak beribadah, orang di sintuan jo siku, bah kira-kira. Tapi orang Pak kalau awak pulang di Makkah itu nanyo-tanyo, lagi dapat mencium je. Padahal itu sunat. Orang pulang di Makkah tu nang kadi tanyo apa? Lai selesai mengarajuan rukun. Lai selesai mengajuan nan wajib, itu nang kadi tanyoan kadun sana awak pulang di Makkah. Sudah bertanyaan lain dapat mencium atau oleh-oleh. Orang ke Makkah tu tak menyediakan oleh-oleh dah Pak. Pitihnya habis kepai ke sinan tu ke sewa pesawat untuk di hotel berasionya. Makanan. Awak minta oleh-oleh je. Awak inyo nak kepai tu nak dia oleh-oleh. Lain terang ada Pak tu. Aku pulang di Makkah bawa dan oleh-oleh ya. Jangan. Tu membaban ni orang awak. Ya kan? Kalau ambonya tanya, loleh dapat mencium Ustaz, mencium aja. Kalau perkara mencium banyak dan dari yang lain. Ya kan? Tapi ya anak dicium. Ya kan? Itu bini awak. Ya kan? Jadi inan kapai ke Makkah, biar umrah, biar haji, ambo ulang-ulang mengician mencium hijrah rasuat bukan wajib, bukan rukun haji, tapi sunat. Apa mangkek tangan tu tiba Pak di hijrah rasuat tu bismillahi Allahu akbar. Nah, itulah sama je mencium. Awak tak perlu menyintuangan orang jo siku barabui. Nilainya sudah sama dengan mencium. Kalau disintuangan orang tu tak pernah labah nanti tiru leh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, terakhir labah tu punya biso. You ada biso labah? Ada. Tapi ada tak pernah nampak dia Pak selama Pak tinggal di Pekanbaru ko, masuknya ke pasar baru panam labah ko, nyo pantak orang mengalih barih, mengalih bawang. Dia tu. Padahal dalam pasar ko Pak ndak sadonya orang jujur tu dah. Celik ada Pak, kini kan musim lansik. Karena ada kotak-kotak kaconya, apa perhatianlah dari dake, kadang-kadangnya susun dake kaco tu, supaya awak tertarik membeli anaknya sawi di belakang, mereka nak nalui. Kalau ada toke lansik menengah kaji, kini ubahlah perangai lah. Tu mengicu namanya. Pacampuan salah kadang-kadangnya nang ketek tu, bara harus dijual sekilo. Jangan disusun kadang-kadang di muka, dan dikawin nang ketek di bawah. Ya kan, dia kira akan dipertanggungjawabkan nanti. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang menimbang dan menggantang karena merugikan pembeli. Akan patutnya nyopantak di labah orang ada itu tu Pak. Tapi labah ndak muah ndak kerajoinyo. Ya kan? Ndak ada labah memantak orang mengicuh timbang tu Pak. Kalau dapat orang ke PU nak mengicu aku dipantak labah tiap hari anda. Tapi tidak mau labah, tidak kerajoinnya. Tapi cula Pak gaduh, apa jenderal bintang P, apa lakian baju dinas tu, sandang senjata rambo tu dibawa apa? Tu apa ambil tangkai sapu je, pai apa ke bawah labah enggok tu. Apa baituan labah enggok tu jo kayu. Ndak tentu jenderal apa ni. Oh ada di sinan tu tabe kolam malompe apa ke dalam. Indak kena ingat kate. Nyonian di permukaan air tu. Acu itu. Jadi orang mukmin indak mencari musuh. Orang mukmin nyoindan musuh. Sangketo indak nyo adang musuh ndak nyo cari. Tapi kalau basilan tehangan orang kainyo, itu nyoba pantun.
Ini dapat pantun labah tu. Labah tu kalau digaduh apa pantunnya Pak? Apa pantunnya? Diambil rotan bakabe, diambil kerajui rumpui, iko nan labah sajak ketek bapantang babaliat surit. Iya kan? Tak tentu tentara waang di den aja. Jola gaduh sarang den aja. Kalau indak gadang kepaluang tu den pentak aja. Itulah Pak. Jadi orang mukmin jangan mencari-cari musuh. Ambo yakin Pak, kalau tak tiru dewa parangai labah bapak-bapak ibu-ibu, insya Allah puasa wak diterima oleh Allah. Orang nak meniru labah Pak, nyak ke mengalih makanan tengah hari dah. Tu nyebut anu nama warung kelambu. Ya kan? Ba caranya kami nani duit mengalih makanan tu Ustaz. Hari kabubuko saya mengalih. Bikunya suruh ada orang di Allah orang membali kawak teman. Asa dipatuhi aturan Allah, rasa kita dapat. Kalau awak mengalih siang hari menjamu orang tak berbuko, ya banyak orang makan senan habis, tapi piti apa tu tak kaberkah. Nan nilang nanya bagai. Iya kan? Nan dia giang kanak pembayar wang sekolahnya, baliangkan narkoba. Bermacam-macam caranya oleh Allah, sesuatu yang tidak baik kita lakukan, hasilnya tidak akan baik. Jadi kerana kita ke bulan puasa, ke puasa Ramadan, ya kan? Kita tirulah perangai lamat. Lama dia awak ketujuh di orang reda Allah. Jadi labah walaupun nyoenggok di cubadak masak tu harum Pak, pindahnya cilok dah. Menompang sesinan majat talu membuat sarang lah kadang hatinya. Ya kan? Semoga jamaah masjid Hakul Yakin diberi kesehatan oleh Allah lahir dan batin, dikuatkan iman, dijauhi perangai langau hijau, ditiru perangai labah. Mudah-mudahan amal Ramadan terdiri dari puasa Ramadan, terdiri dari qiyamul lail, terdiri dari sedekah, terdiri dari menyantuni anak yatim, terdiri membawa pabukuan ke musaji. Ya kan? Ibu-ibu besok go hari kamu buku tu bali onde-onde gak limo encik saja jadi. Tu buat teh goyang setengah cerek, lataan ke meja musaji. Ada orang berbuku bara dapat pahala di ibu sebanyak pahala orang nan berbuku jo pabukuan nan ibu asiangan tadi. Pualnya pahalanya ndak usah awak dapat lo segitu. Ya kan? Kalau onde-onde itu pabukuan bu lamo takananya di orang. Karena karambianya tu tinggal aja di giginya sampai salat tarawih. Ya kan? Hanya doa nih bu, ya Allah taraso je lama karambi gule makan onde-onde. Ya Allah gantilah rezeki orang yang membuat onde-onde gule ya Allah. Kemudian bapak-bapak kita bersihkan hati dengan saling memaafkan. Kalau awak di masjid kau sejamaah. Kalau awak di rumah suami istri. Kalau awak di kantor kawan sama karajo. Kita bersihkan hati, mudah-mudahan segala amal kita diterima oleh Allah. Itulah tausiah kita bapak-bapak, ibu-ibu, kerana sudah isya oleh cik lain. Boleh membawa pantun cik? Dima jalan kagugut dake pasar padang luar. Sungai tanang di bukit tinggi tasabui ayahnya janiah. Dima cako pintu ambo ke masuk, sinan lo ambo ke keluar. Lapeh lah ambo juati nan suci jumuko nan janiah. Ambo berkirok lo ya. Mudah-mudahan bapak ibu semua jamaah Masjid Hakul Yakin dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.